Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Citra Slime Diatakan volume 21 part 18. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan Zegion yang telah dikalahkan, dan kita juga diperlihatkan Diablo yang akan mulai turun tangan. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Sebelumnya, Dino telah memberitahu Mai Pico dan Gracia bahwa ia telah memutuskan untuk mengambil tindakan dalam meraih kebebasan dengan menghapus dominasi Veldway. Menanggapi itu, Mai Pico dan Gracia pun menjawab bahwa Dino sangat bodoh sekali. Kenapa kau tak memutuskannya sejak dari tadi? Ya, Mai Pico dan Gracia kemudian menyatakan bahwa mereka mempercayai keputusan Dino. Mendengar itu, Dino pun sangat terkejut dengan reaksi Mai Pico dan Gracia. Dino sebelumnya mengira bahwa akan butuh waktu lama untuk meyakinkan mereka, tapi ternyata Mai Pico dan Gracia telah lama menunggu keputusan Dino untuk melawan dominasi Veldway. Setelah itu, Dino kemudian mulai serius dan menjelaskan tentang sistem kerja dominasi Veldway. Alasan Veldway dapat mengendalikan kita adalah karena sirkuit dominasi yang tertanam dalam skill ultimate seri malaikat yang kita miliki. Dengan demikian, cara agar kita bisa terlepas dari dominasi Veldway adalah dengan menggunakan hak administratif untuk menghapus skill ultimate kita seperti yang dilakukan Obeda sebelumnya. Namun sayangnya, cara tersebut kini sudah dilarang. Jadi satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari dominasi Veldway adalah dengan menimpa skill ultimate seri malaikat tersebut dengan skill ultimate seri non-malaikat. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat mengevolusikan skill kita dan menghilangkan sirkuit dominasi yang tertanam dalam skill tersebut. Akan tetapi, itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Bahkan jika Dino dapat melakukannya, kemungkinan besar Veldway pasti akan mengetahuinya dan ikut campur sebelum kita semua lepas dari dominasinya. Ya, itu adalah pertaruhan yang cukup besar. Namun walaupun begitu, Mai Pico dan Gracia telah membulatkan tekadnya dan menyuruh Dino untuk melakukannya. Mereka juga mengatakan agar Dino tak boleh gagal apapun yang terjadi. Di saat Dino dan yang lainnya telah membulatkan tekad mereka untuk melepaskan diri dari dominasi Veldway, tiba-tiba datanglah Suna di sana. Suna kemudian tersenyum dan mengatakan bahwa ia akan membantu Dino dan yang lainnya. Suna juga menegaskan bahwa ia akan mendukung Dino Sama. Aku akan meniru proses yang dilakukan Dino Sama dalam mengotak-atik otoritasnya dan melakukan hal yang sama kepada Mai Pico dan Gracia. Jika proses itu dilakukan secara bersamaan kepada Dino dan yang lainnya, Veldway pasti tak akan sempat untuk ikut campur. Dengan demikian, tingkat persentase keberhasilan dalam melepaskan diri dari dominasi Veldway akan semakin besar. Mendengar tawaran bantuan dari Suna tersebut, Dino pun sedikit terkejut dan berkata, "Hah? Apa? Apa kau serius, Suna-san? Bisakah kau melakukan hal seperti itu?" Sejujurnya, Dino merasa bahwa itu adalah hal yang mustahil untuk dilakukan. Tapi setelah Dino pikir-pikir, mungkin hanya Rimuru-lah yang dapat melakukannya. Suara Ramirez kemudian bergema di sana dan berkata, "Aku percaya kepadamu, Dino-chan. Aku akan memaafkanmu jika kau berhasil melepaskan diri dari dominasi Veldway. Jadi percayalah kepada Suna-chan dan kembalilah kepada kami." Yang akhirnya, Dino pun menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah kalau begitu, mari kita lakukan." Suna pun juga tersenyum dan mengangguk. Dan segera setelah itu, Dino kemudian mulai memodifikasi otoritasnya dan menggabungkan skill ultimate seri malaikat Heavenly King Astrata dengan skill ultimate seri iblis Slot King Belpegor. Di saat proses itu berlangsung, kita diperlihatkan kilas balik dari masa lalu Raja Iblis Dino. Pada zaman dahulu kala, Dino telah menjadi kepala penasihat Veldanava. Dengan kekuatannya yang luar biasa, Dino selalu di sisinya dan menjadi pedang Veldanava di medan perang.
Setelah perang berakhir, Veldenava kemudian memberikan tugas kepada Dino untuk menjadi pengamat di bumi, yang akhirnya Dino saat itu mulai berkeliling dunia. Namun suatu ketika, Dino tiba-tiba telah mendengar kabar bahwa tuannya yaitu Veldenava sama telah meninggal dunia bersama istri tercintanya yaitu Lucia. Dan tentunya, Dino yang mendengar itu pun sangat marah dan langsung menghancurkan bangsa bodoh yang telah membunuh Veldenava. Ya, dengan mengaktifkan kekuatan destruktif dari skill Ultimate Heavenly King Astrata, Dino saat itu telah melampiaskan amarah dan kebenciannya hingga menyebabkan kehancuran suatu bangsa. Namun walaupun begitu, itu tak membuat Dino merasa lebih baik. Dino bahkan berpikir untuk menghancurkan dunia itu sendiri. Namun Dino juga mengerti bahwa melakukan itu hanya akan membuat segalanya tak berarti. Sampai pada akhirnya, Dino telah kehilangan arti kehidupan dalam dirinya. Namun beruntungnya, Dino masih memiliki Pico dan Gracia yang selalu bersamanya. Kalau saja Dino sendirian, Dino mungkin akan menghilang tanpa jejak di dunia ini. Ribuan tahun pun telah berlalu sejak saat itu. Dino kemudian melanjutkan misinya sebagai pengamat di bumi tanpa tahu arti sebuah kehidupan. Dan suatu ketika, Dino telah bertemu dengan Milim, putri dari Veldenava dan Lucia. Tapi karena Dino tak mau mengakui Milim sebagai tuannya, Dino hanya mengawasi Milim dari bayang-bayang. Tapi lama-kelamaan, Dino merasa bahwa itu ternyata tak terlalu membosankan. Sementara Dino hanya bermalas-malasan, Pico dan Gracia pun terus mengumpulkan informasi di dunia ini. Namun suatu ketika, Milim telah lepas kendali. Di saat Guy dan Ramirez berusaha menghentikan Milim, Dino juga memberikan bantuan dari bayang-bayang. Menurut Dino, akan berbahaya jika membiarkan Milim menjadi liar. Jika Milim lepas kendali lagi, dunia akan berada dalam bahaya kehancuran. Dino pun berpikir bahwa itu adalah perannya untuk menghentikan Milim saat lepas kendali. Dan pada saat itulah, Dino telah menjadi salah satu dari Raja Iblis. Setelah menjadi Raja Iblis, kehidupan sehari-harinya pun berlanjut seperti biasa. Tapi suatu ketika, terjadi insiden di Walpurgis. Jadi pada saat itu, seorang Raja Iblis ampas yang bernama Clement telah memukul Milim. Hal itu pun langsung membuat Dino terbangun dari kemalasannya. Dino saat itu bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Clement jika Milim melepas kendali lagi. Namun setelah Dino memperhatikannya, Milim sepertinya telah berakting. Dan setelah Dino mencari tahu alasannya, Dino merasa bahwa pendatang baru yang bernama Rimuru lah penyebab masalahnya. Setelah menyadari hal tersebut, Dino pun mulai tertarik dengan sosok Rimuru yang telah menjadi Raja Iblis. Dan setelah Dino berteman dengan Rimuru, Dino telah menemukan makna kehidupan yang baru. Jadi itulah masa lalu dari Dino yang telah kehilangan arti kehidupannya hingga mendapatkan kembali arti sebuah kehidupan yang baru. Setelah cerita panjang lebar itu, Dino akhirnya telah berhasil memodifikasi otoritasnya dan berhasil menghilangkan sirkuit dominasi yang tertanam pada skill ultimate seri malaikatnya. Dengan demikian, Dino telah sepenuhnya terbebas dari dominasi Veldway. Dino yang sangat bangga pada dirinya itu pun kemudian mulai melihat kondisi rekan-rekannya juga. Dan betapa mengejutkannya, Suna saat itu juga berhasil memodifikasi otoritas Mai, Pico, dan Gracia seperti yang telah dilakukan Dino tersebut. Dengan kemampuan analis miliknya, Suna telah berhasil meniru Dino dalam sekejap. Berkat bantuan dari Suna tersebut, skill ultimate milik Mai, Pico, dan Gracia telah berhasil ditulis ulang dan juga berhasil menghilangkan sirkuit dominasi yang telah tertanam. Dengan demikian, mereka semua pun telah terbebas dari dominasi Veldway. Dino yang melihat itu pun sangat tak percaya jika Suna dapat melakukan hal seperti itu. Di saat Dino sangat tak percaya dengan apa yang ia lihat, Dino mulai teringat dengan sosok Rimuru. Ya, Dino yakin bahwa tak ada seorang pun selain Rimuru yang dapat melakukan hal mustahil tersebut. Dino pun merasa jika Rimuru telah menjalankan otoritasnya melalui mata bawahannya. Seperti yang dipikirkan Dino, Suna juga merasa bahwa semua ini tentu merupakan campur tangan dari Rimuru sama. Dengan demikian, Dino dan yang lainnya pun sangat senang karena telah terbebas dari dominasi Veldway.
Namun sayangnya, semuanya belum berakhir sampai di sini. Dan sesaat kemudian, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di labirin yang bertepatan ketika Zegion akan menghabisi Vega. Semua orang yang merasakan guncangan itu pun mulai bingung dengan apa yang sedang terjadi. Bahkan Ramirez juga sangat terkejut dengan situasi ini. Dan pada saat itulah, Ramirez mulai menyadari bahwa ruang isolasi yang digunakan untuk mengisolasi Vega kini telah hancur lebur. Namun yang lebih mengejutkannya adalah munculnya seseorang yang luar biasa sedang menyerang labirin. Dan diketahui bahwa musuh tersebut adalah Raja Serangga Zelanus yang memiliki nilai eksistensi poin sebesar 104 juta. Para operator labirin yang melihat itu pun sampai tercengang sekali gitu pak. Itu karena nilai keberadaan tersebut merupakan keberadaan makhluk tingkat Genesis. Jika seorang sekuat Zelanus menyerang labirin, nasib labirin pun akan dalam bahaya. Dan faktanya, Zegion yang merupakan penjaga labirin terkuat, kini dilaporkan bahwa Zegion telah dikalahkan Zelanus dalam sekejap. Ya, ini adalah situasi gawat darurat. Di saat semua orang mulai putus asa ketika melihat situasi ini, tiba-tiba terdengar suara tawa dari Diablo. Diablo tertawa dan berkata, "Kufufufufufu. Tak kusangka Zegion telah dikalahkan. Haruskah aku turun tangan untuk menghadapinya?" Namun Benimaru dan Ramirez pun langsung menghentikan Diablo. Benimaru dan Ramirez merasa bahwa mustahil bagi Diablo untuk menghentikan Raja Zelanus. Dengan ekspresi jengkel di wajahnya, Diablo berkata, "Kufufufufufu. Kita tak akan tahu sebelum mencobanya." Sebelum suasana hati Diablo menjadi suram, Trainee kemudian mendukung Diablo. Karena sebagian besar pasukan labirin belum boleh sepenuhnya, maka satu-satunya orang yang bisa kita andalkan adalah Diablo. Jadi pada saat ini, Benimaru juga masih belum boleh sepenuhnya. Gabil masih terluka parah, Rangga juga kehabisan mananya. Zegion telah ditumbangkan, Abito dan Gerudo juga masih di tempat Dino berada. Dengan demikian, hanya Diablo yang tersisa. Dan sampai pada harinya, semua orang telah sepakat bahwa Diablo yang akan menangani Raja Zelanus. Sementara itu di sisi lain, ketika labirin berguncang, Dino, Pico, dan Gracia juga merasakan firasat buruk yang akan terjadi. Langit-langit labirin kini mulai retak, bahkan lapisan labirin kini telah dihancurkan oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Dan pada saat itulah, seseorang yang memancarkan kehadiran ganas itu pun mulai menuju ke tempat Dino dan yang lainnya berada. Dino pun bertanya-tanya siapakah orang yang menyerang labirin sampai seperti ini. Dino kemudian bertanya kepada Ramirez tentang siapakah monster yang menyerang labirin ini. Namun Ramirez saat itu juga masih panik hingga tak sempat menjawab pertanyaan Dino. Di saat Dino penasaran siapakah monster yang menyerang labirin, tiba-tiba muncullah seseorang dari celah langit-langit labirin. Dan ternyata itu adalah sosok Raja Zelanus. Zelanus saat itu telah berdiri sambil memegang Zegion yang tak sadarkan diri. Dan tentunya, semua orang di sana itu pun sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Bahkan Abito juga langsung berteriak memanggil Zegion. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.